Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersama saya Fajar Yoga dalam program Dialektika, dialog interaktif Tubabaku dengan topik peningkatan mutu pendidikan di Tulang Buang Barat lewat Merdeka Belajar. Ya, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Tubabaku, dialektika kali ini akan mengangkat topik peningkatan mutu pendidikan di Tulang Buang Barat lewat Merdeka Belajar. Dan telah hadir di ruang dengar Tubabaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Buang Barat, Bapak Budiman Jaya, SSTP MTIP. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di ruang dengar Tubabaku. Ya, dengan mengetahui pengertian kurikulum yang merupakan sebuah rencana pembelajaran, kita mestinya akan sadar kalau fungsi kurikulum ini sangatlah penting dalam memajukan pendidikan baik di Indonesia maupun di dunia. Dengan adanya kurikulum, kita bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Ya, untuk yang pertanyaan pertama Pak, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa panggilannya? Sahabat pagi itu Bapak? Apa? Tubabaku aja. Oh, Tubabaku. Iya. Oke, baik. Para pemirsa Tubabaku, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama di podcast dalam rangka menggali atau mengetahui apa sih tentang kurikulum. Kurikulum, ya. Dan terutama sekarang kita Tubaba mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, kita menggunakan namanya kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah sebuah kurikulum yang dibangun bagaimana guru itu dapat memahami setiap sekolah itu, guru-guru itu melakukan sebuah kurikulum pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat daripada siswa itu masing-masing. Jadi tiap sekolah bisa saja berbeda dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Gitu. Ya, itu tadi. Berarti seperti diberi kebebasan ya Pak ya untuk setiap sekolah-sekolahnya itu ya. Iya. Ya. Jika konsep dari kurikulum Merdeka ini seperti apa sih Pak? Dan mungkin apa perbedaannya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya gitu? Kita sebenarnya nggak berbeda ya. Kalau selama ini kita menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas masih disebut kawan-kawan, yang sesuai dengan standar pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, hanya sekarang ditambahkan dengan namanya kurikulum Merdeka yang memasukkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, di kurikulum 2013, jam pelajaran itu dilakukan setiap minggu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini dilakukannya selama 1 tahun penuh. Itu dalam jam pelajarannya. Sedangkan kalau dia proses pembelajarannya, kurikulum Merdeka ini lebih kepada kebebasan ya, bisa di mana saja siswa itu diajak belajar oleh guru. Tapi kalau kurikulum 2013 ini masih berpaku pada pembelajaran di kelas, di ruang kelas. Masih kaku lah ya, masih posisinya kaku. Dan penilaian 2013 itu masih pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kalau di kurikulum Merdeka, ini mengutamakan penguatan profil Pancasila yang saya sebutkan tadi, dan juga kegiatan infrakurikuler dan ekstrakurikuler. Gitu. Iya, itu tadi itu Babaku untuk sedikit perbedaan ya Pak ya dari kurikulum 2013 ya Pak. Iya. Ya. Yang selanjutnya mungkin implementasinya itu sendiri Pak, kurikulum Merdeka itu sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kalau implementasi kurikulum Merdeka, kita Tubaba saat ini masih dalam tahap sosialisasi ya.
ada beberapa sekolah yang sudah mulai melakukan registrasi, melakukan persiapan berkaitan dengan kurikulum merdeka ini, dan kita masih terus melalui kawan-kawan di Dinas Pendidikan, terutama di bidang kebudayaan, melakukan sosialisasi pematangan terhadap sekolah-sekolah yang ada untuk bisa segera melakukan atau melaksanakan IKM namanya, implementasi kurikulum merdeka. Oh ya, iya. Baik Pak, untuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana mendorong atau mendukung supaya sekolah-sekolah bisa menerapkan kurikulum merdeka ini, Pak? Baik, kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam upaya mendorong, kita melakukan sosialisasinya melalui guru penggerak ya, yang berada di bawah naungan Tulombong Barat Cerdas. Bagaimana tetap kita mengedepankan bagaimana kurikulum merdeka nanti mengedepankan filosofi kita di Tubaba, yaitu Nenemo SSL, Nemen Nadias Nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Dan ini juga sebagai penguatan karakter profil pelajar Pancasila yang memang menjadi tujuan utama dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Ya, untuk pelajar Pancasila itu sendiri apa sih Pak sebenarnya Pak? Kalau pelajar Pancasila ya tentunya pelajar yang memegang prinsip berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya. Pancasila, ya. Ini kan salah satu pokok atau karakter yang harus dimiliki oleh semua pelajar kita, yaitu bagaimana memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Itu yang diharapkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Iya, iya. Iya, tadi kan untuk dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkannya ya Pak ya. Sedangkan untuk dukungan itu sendiri dalam membantu sekolah-sekolah agar memahami kurikulum merdeka ini seperti apa Pak? Atau mungkin akan diberikan pelatihan terhadap tenaga pengajarnya atau seperti apa Pak? Baik, kalau dukungan kepada sekolah, ya seperti yang tadi ya kita sebutkan ya, dukungan kita itu kita mengedepankan kawan-kawan Tulombong Barat Cerdas dan juga para pengawas tentunya yang sudah memiliki kemampuan pemahaman tentang implementasi kurikulum merdeka ini untuk bisa mensosialisasikan, menyampaikan kepada sekolah-sekolah. Tentunya dengan sekarang dibentuk kembali, diaktifkan KKG, kelompok kerja guru, ataupun juga dengan forum-forum pembelajaran yang memang dilakukan untuk mensupport pelaksanaan daripada kurikulum merdeka ini. Jadi bagaimana kawan-kawan guru penggerak, pengawas, dan juga guru umum pada umumnya yang memiliki kemampuan, memiliki pemahaman tentang kurikulum merdeka untuk menggetuk tular kepada kawan-kawan guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Iya, benar. Iya, tetapi untuk apakah mungkin ada syarat tertentu nih Pak, misalnya untuk kelengkapan sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum merdeka ini Pak? Kalau syarat-syarat yang pasti secara umum sekolah kita sudah memenuhi syarat ya. Tapi dalam artian untuk menerapkan ini yang masih perlu sebuah proses. Sebuah proses bagaimana kawan-kawan ini bisa mempersiapkan diri dari perubahan mungkin yang tadi saya katakan, proses pembelajaran yang tadinya lebih banyak di kelas, kita bagaimana mengadaptasi nanti proses belajarnya ini bisa bebas di tempat dimanapun itu bisa dilakukan, karena setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah kelas ya. Nah ini yang harus bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Kalau secara kesiapan sarana prasarana saya rasa kita hampir rata-rata sekolah kita sudah siap. Iya, itu tadi untuk syarat-syarat atau kesiapan ya Pak ya dari sekolah-sekolah yang ada di Tulombong Barat ini. Ya, jika dari sekolah-sekolah di Tulombong Barat ini tertarik atau ingin menerapkan kurikulum merdeka ini Pak, bagaimana cara atau langkah-langkah yang bisa ditempuhnya Pak? Kalau langkah-langkah mungkin perlu kita lihat ya, karena syarat khusus itu nggak ada. Tapi untuk menerapkan IKM di sekolah itu ada beberapa prosedur seperti yang dapat kita lihat di syarat dari Kemendikbud Ristek ini, bahwa yang pertama adalah
satuan pendidikan yang berminat mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran agar berpusat pada murid. Nah, ini yang pertama. Jadi ada keinginan kuat dari kepala sekolah ingin mengubah pola bahwa yang menjadi tujuan, yang menjadi pusat dalam proses belajar mengajar itu adalah pada murid. Kemudian kepala sekolah, yang kedua, kepala sekolah atau PLT kepala sekolah ini harus memiliki akun belajar.id yang aktif. Akun ya. Ya, jadi dia sudah mempunyai akun akun belajar ID yang memang sudah selama ini sudah digunakan oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan oleh kepala sekolah, guru ataupun admin sekolah menggunakan akun belajar.id ini melalui link pendaftaran IKM atau implementasi kurikulum merdeka yang ada di http://2guru kemendikbud.go.id /pendaftaran IKM. Nah, ini syarat yang bagi sekolah yang akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini. Iya. Kurang lebih tadi ada 3 ya Pak ya? 3. Ya, tadi kan kita sudah membahas nih Pak, cukup banyak tentang kurikulum merdeka belajar ini, di mana tadi adanya penguatan karakter ya Pak dari pelajar melalui pelajar Pancasila itu sendiri ya Pak. Oke. Nah, kalau untuk upaya sendiri dari Tulungagung Barat ini untuk meningkatkan karakter pelajarnya itu apa Pak yang dilakukan? Baik, sebelum kita mengenal namanya kurikulum merdeka, sebenarnya kita sejak tahun 2017 ya, 2015 lah sebenarnya itu sudah kita mulai, dan munculnya Tulungagung Barat Cerdas, kemudian juga munculnya guru penggerak. Ini sebenarnya beberapa konsep yang secara tidak langsung kita tuh sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bagaimana kita itu menjadikan pendidikan itu tidak kaku. Nah, melalui kawan-kawan Tulungagung Barat Cerdas, guru penggerak yang ada di setiap sekolah SD dan SMP, kita tuh mengajak mengenalkan bagaimana kebebasan guru untuk bisa melakukan pendidikan itu yang tidak kaku dengan murid. Jadi murid itu diajak supaya dibawa dalam kondisi yang siap untuk menerima pelajaran. Jadi tidak harus baru datang murid ditanyakan tugas atau ditanyakan apa yang akan dipelajari hari ini, tapi lebih dianya dulu kepada psikologinya dan membuat sebuah gerakan-gerakan yang kreatif, inovatif, membuat modul-modul pembelajaran yang interaktif dengan murid. Nah, ini sebenarnya kita sudah lakukan di Tubaba sejauh sebelum Kemendikbudristek ini mengeluarkan namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dan kita memang fokus kepada penguatan karakter. Kalau di kurikulum merdeka ini pada penguatan profil pelajar Pancasila, kita sebenarnya sudah melakukan itu melalui penguatan karakter nemen, nedes, nerimo, sederhana, setara, lestari. Ya mungkin nggak perlu saya jelaskan kembali di podcast ini ya, karena kayaknya sudah banyak yang menerangkan apa sih nemo SSL tersebut. Nah, itu upaya-upaya kita yang kita lakukan untuk penguatan karakter selama ini di Tubaba, gitu Mas Fajar. Iya. Ya, itu tadi untuk upaya ya Pak ya dari Tulungagung Barat sendiri. Nah, ini sedikit ada peristiwa yang miris ini Pak, yang kemarin baru-baru terjadi nih Pak antara keributan, mungkin Bapak sudah tahu mungkin Pak, yang di Mulyo Kencana Pak kalau tidak salah Pak, yang jadi 2 pelajar ini berantem mungkin, tetapi ini salah satunya ini ada yang menggunakan pecahan botol, jadi ya lawannya itu cukup parah gitu Pak. Tanggapan dari Bapak sendiri gimana itu Pak? Nah, inilah kenapa kita harus kembali menguatkan karakter. Artinya karakter ini karakter yang harus kita tekankan, dan ini menjadi pembelajaran bahwa ternyata kita ini sekarang mengalami namanya degradasi moral pelajar. Ya, bisa kita lihat dulu ya, bukan membandingkan ya, untuk skup kabupaten
ini sudah hal yang sangat luar biasa. Karena kalau dulu paling berantem itu menggunakan kayu ya. atau Kosong, pukul-pukulan, ya, ataupun kalau sudah takut lari lempar pakai batu kan begitu. Nah sekarang pelajar sudah sampai menggunakan pecahan botol. Ini kan berarti sudah ada niat, ya. sudah ada tujuannya sampai bisa membunuh. Saking mungkin sudah emosinya ya. Iya. Dan kita sudah kontak dengan kepala sekolah juga untuk mengambil kejadian tersebut sebagai efek pembelajaran kepada pelajar yang bersangkutan. Karena kalau ini dibiarkan, ya bahayanya nanti ini menjadi contoh bagi yang lain. Iya. Nah inilah yang perlu menjadi prihatin kita dunia pendidikan sekarang. Anak SMP kelas 8 itu bisa menggunakan di luar nalar, Iya. sampai menggunakan pecahan botol. Dan ini juga tidak terlepas dari pengaruh media sosial dan Lingkungan mungkin ya. gadget ya, yang mempengaruhi bagaimana anak bisa berpikir sejauh itu. Dan mungkin ke depan juga kita akan berkoordinasi dengan jajaran pengawas, mungkin juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ke depan mungkin kita akan membuatkan sebuah edaran yang akan kita koordinasikan, kita minta persetujuan dengan pimpinan, larangan menggunakan handphone Ya. bagi anak dan membatasi jam-jam tertentu, khususnya untuk anak dan SD, supaya ini mengurangi ketergantungan anak terhadap media sosial, terhadap handphone. Yang saya yakin salah satu perbuatan kemarin itu adalah bagaimana anak juga sudah terpengaruh dengan media Iya. sosial dan lingkungan. Sudah pasti ya, Pak. Itu Fajar, yang menjadi prihatin ya buat Iya. kita sekarang ya gitu. Ya. Memang kalau kita lihat ya Pak, ada juga nih kekerasan yang terjadi nih di Kecamatan Gunung Terang ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Gunung Terang, oh ya. Iya. Ya, oke. Tetapi ini diketahui oleh kepala sekolahnya nih Pak. Untuk tanggapan dari Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini seperti apa Pak? Iya. Saya melihat begini ya. Kita sesuai konteks kita tadi, bagaimana mutu pendidikan. Kita akan berbicara tentang mutu pendidikan. Nah, saya mengapresiasi ada salah satu kepala sekolah yang dia ini telaten melihat anak muridnya, sehingga dia itu mengetahui dari sikap gerak anak murid itu ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Nah, ini ada satu kasus yang kepala sekolahnya ini melihat kok anak murid ini sepertinya agak beda. Ternyata setelah dilihat, anak ini banyak memar di tubuhnya. Banyak rupanya anak ini tinggal di salah satu pondok yang ada di wilayah Gunung Terang, namun sekolahnya di sekolah umum di salah satu SD di Gunung Terang tersebut. Nah, ini juga lah salah satunya yang harus menjadi catatan di luar konteksnya dari kekerasan terhadap anak ini. Kepedulian seorang kepala sekolah, guru, untuk melihat sejauh mana siswa, sikap dan gerak-gerik siswa sehari-hari. Nah, ini juga nggak lepas dari kurikulum Merdeka ya, yang artinya dia memang fokus kepada murid. Jadi bisa melihat murid ini bagaimana, termasuk karakter-karakter tadi. Ya, ini memang satu hal yang miris juga, melihat anak yang masih kecil mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi dari oknum dari pondok tersebut ya. Iya, selain tadi mungkin ada kejadian-kejadian yang sangat miris ya Pak ya, mungkin kendala-kendala apa lagi sih Pak dalam pembelajaran kita di sekolah ini yang mungkinnya ada di Tulungagung Barat ini Pak? Ya, dalam menerapkan kurikulum Merdeka ya, tentunya nggak mudah. Karena kita menghadapi karakter. Karakter ini benar kita fokus kepada murid. Tapi jangan salah, karakter yang paling utama yang harus diperbaiki adalah tenaga pengajarnya dulu. Artinya mulai dari tenaga pendidik, ya tenaga pendidik itu seperti yang membantu tata usaha di sekolah, kemudian gurunya, kemudian juga kepala sekolah, pengawas, dan juga kami dari Dinas Pendidikan. Artinya kita harus membangun dulu karakternya. Karakter sekarang guru ini banyak yang juga saya lihat ya dari
pengalaman yang saya lihat, salah satunya dengan adanya HAM, ini membuatkan karakter guru itu menjadi karakter guru yang cengeng. Cengeng ya malah. Jadi berlindung di balik HAM, melihat anak yang kurang sikapnya kurang baik, udah itu tidak mau memberikan sejenis, walaupun sekarang sekolah ramah anak tidak boleh mengadakan namanya hukuman, larangan, itu tidak boleh, tapi paling tidak mengambil sikap bagaimana dia membuat anak itu bisa menjadi lebih baik dari sikap. Tapi kan sekarang guru sekarang berlindung di balik HAM, takut nanti melakukan kelepasan, melakukan pemukulan, sehingga nanti takut dilaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga nanti bermasalah. Ini salah satu kendalanya. Kemudian banyak juga guru yang sekarang ini tidak mau mengimprove, tidak mau meningkatkan kapasitas dia, jarang mau membuka aplikasi platform Merdeka Belajar dan lain-lain yang bisa mendukung. Jadi ini yang kita alami sekarang, mungkin beberapa kendala. Namun kita terus coba agar bisa peningkatan kapasitas guru ini berjalan dengan baik. Itu beberapa kendala yang mungkin kita hadapi di Tulang Bawang Barat ini. Iya, benar. Lalu untuk mungkin apa nih Pak yang ingin dicapai atau target dari Dinas Pendidikan itu sendiri di lingkup pendidikan ya Pak ya, terutama dari sekolah-sekolah yang ada di Tulang Bawang Barat ini Pak? Kalau target dunia pendidikan ini kan tidak mudah untuk membaca perubahan ya. Iya. Karena merubah manusia itu kan mempunyai jangka waktu yang panjang. Kita tidak bisa seperti kita melakukan sebuah bangunan gedung yang hari ini kita bisa tahu mulai dari tahap fondasi, tahap dia sampai nol bata, pasang atap, sampai finishing. Tapi kalau pendidikan itu kan menilainya bisa kurun waktu antara 15-20 tahun ke depan. Apakah pembelajaran ini berhasil? Apakah penerapan karakter ini berhasil? Itu melihatnya nanti 10, 15, 20 tahun ke depan. Nah, tapi yang menjadi target kita sekarang adalah bagaimana kita berbenah. Yang kita juga baik sarana prasarana yang selalu kita usulkan ke pemerintahan pusat, dan harapannya juga nanti kalaupun kita sudah APBD kita pun mencukupi, harapannya juga ada support dari APBD. Kemudian tentunya yang paling menjadi PR adalah bagaimana penguatan karakter dari para pengajar kita dulu sebelum kepada pelajar. Nah, itu target-target utama yang harus kita tekankan. Bagaimana tetap memegang, nemen, ya bagaimana mereka itu mempunyai jiwa yang kuat untuk mengajar, nedes tahan banting, nerimo hasilnya setelah bagaimana mereka bekerja. Dan harus mempunyai jiwa juga yang sederhana, menganggap bahwa semua guru itu setara dan sama, saling menghormati dan lestari, dalam artian menjaga nilai-nilai karakter yang ada dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekolah. Iya. Ya, itu tadi kira-kira yang akan dicapai atau target ya Pak ya, dari Dinas Pendidikan sendiri. Ya, mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin dari Bapak sendiri bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan nih Pak untuk mungkin sekolah-sekolah atau guru-guru di rumah yang mendengar gitu Pak. Ya, kalau closing statement saya di dunia pendidikan ini, terutama bagi diri saya pribadi ya, dan juga untuk seluruh baik kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan Kebudayaan, pengawas, kepala sekolah, dan guru, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya kita akan melakukan pekerjaan itu juga dengan ikhlas dan tulus. Iya, itu tadi pesan yang sangat sedikit tapi bermakna ya Pak ya. Insya Allah. Baik tuh Bapakku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Dan sampai di sini dulu dialektika siang ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang Barat, Bapak Budiman Jaya. Sukses selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Kami harap bisa hadir lagi di lain waktu. Oh boleh. Karena kalau bicara pendidikan itu Fajar, waktunya nggak sebentar. Sangat panjang dan sangat banyak polemik di dunia pendidikan itu.
Iya. Ya, saya Fajar Yoga selaku pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.